Nah, itu yang materi kita. Nah, ini pertemuan keempat, materi terakhir Bapak. Jadi, insya Allah kalau tidak ada halangan, UTS ya ini. Jadi UTS akan kita laksanakan di apa namanya di minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Insya Allah kita akan laksanakan. Nah, terkait dengan materinya tentu materi yang sudah disampaikan oleh para pengajar ya. Tema-temanya ya tema-tema yang seputar yang sudah kita bahas kemarin ya. Seperti itu. Saya kira mungkin cukup jelas ya pengumumannya satu minggu berdahulu ya. Mudah-mudahan Anda bisa fokus untuk belajar ya untuk UTS. Oke. Terkait dengan Pak, gimana mekanismenya ya nanti kita lihat saja. Yang jelas apa namanya? Ada soalnya Anda jawab gitu. Ya. Oke. Nah, hari ini tadi kita membahas tentang iptext ya. Jadi ada S-nya ini. Iptext ada S-nya ini ya, seni ya. Jadi bagaimana memposisi Islam ilmu pengetahuan ya, teknologi ya, dan seni dalam Islam itu seperti apa? Karena kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini ya, dunia teknologi saat ini berkembang sangat pesat ya dalam berbagai hal, tidak saja dalam bidang IT ya, teknologi informasi saat ini yang pesat ya, tapi juga dalam bidang yang lain, misalnya bidang kesehatan. Zaman dulu orang tidak mengenal istilahnya bayi tabung, sekarang sudah ada bayi tabung ya. Zaman dulu orang tidak mengenal rekayasa genetika, sekarang orang sudah mengenal rekayasa genetika. Nah, yang nggak tahu kalau virus COVID-19 itu apakah hasil dari itu, nggak tahu kita. Ya. Ya. Dan itu terus terang ya membuat kita ngeri ya melihat jumlah korban yang terkena virus tersebut begitu ya. Nah, tentu seiring dengan perkembangan teknologi ini bagaimana sih sebenarnya kita memposisikan agama ya, memposisikan Islam dalam di era modern saat ini ya. Termasuk juga hal ini seni ya. Seni juga saat ini juga semakin berkembang pesat dengan beragam variasinya ya. Ya, dengan beragam variasinya yang tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi macam-macam sekarang ya. Terakhir itu ada mural gitu ya, seni mural ya, tahu ya mural yang kemarin sempat bikin heboh juga atau viral ya, mural apa kritik pemerintah tiba-tiba hapus ya itu juga. Nah, bagaimana sih istilahnya Islam memandang itu? Nah, itu yang sebenarnya kita coba bahas ya hari ini. Nah jadi nanti Anda baca saja ya. Nah, ini visi misi ya. Kemudian nah harapannya kita agar mahasiswa ini bisa memilah ya, memilah. Saya kira Anda saat ini jadi sudah bisa memilah mana kira-kira ini yang bermanfaat untuk saudara, mana yang ini kira-kira tidak membawa manfaat ya. Artinya membawa mudarat nih, ya, mudarat bagi saudara ya. Bahkan cenderung merusak ya. Karena terus terang begini. Tadi pagi Bapak baca tuh ya, misalnya kan kemajuan teknologi saat ini ya. Kita lihat game ya. Zaman Bapak dulu game itu sekedar hiburan. Zaman Bapak dulu ya, Bapak dulu karena suka juga dulu. Saya pernah jadi mahasiswa kan. Saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi apa namanya? Ya pelajar begitu ya, pernah jadi anak-anak. Jadi suka itu ya. Zaman itu waktu Bapak sekolah dulu itu dipandang sebagai hiburan saja. Ya selingan ya. Jadi kalau kita ya capek-capek belajar gitu ya. Ya suntuk lagi ya, atau waktu liburan sekolah dulu waktu Bapak masih sekolah ya, main game gitu ya. Biasa dulu kan game yang pertama Bapak mainkan itu misalnya nih apa namanya Nintendo gitu ya, itu zaman dulu ya. Saya berubah tuh ada apa Sega gitu, itu berubah lagi ada PS ya. Nah, cuma PS dulu pengen beli ya, tapi karena nggak ada uang jadi nggak bisa beli. Nggak kesampaian belinya. Sekarang ada uang, nggak ada waktu buat mainnya. Jadi, pokoknya tidak ada waktu buat main yang itu ya. Nah,
Kita suka, kita memandang game itu sebagai hiburan saat ini. Dulu ya. Tapi saat ini berubah sekarang. Di mana saat ini justru menjadi industri. Ya, tadi pagi Bapak baca tuh. Ini kan kemajuan teknologi saya bilang, ya. Sekarang menjadi industri, bahkan didukung oleh pemerintah. Ya, yang menghasilkan pendapatan negara kita Indonesia itu 23 triliun tahun 2001 dari game, dari e-sport namanya sekarang. Ya, e-sport ya. Anda yang main Mobile Legends itu pasti tahu lah. Ya, yang sering mabar itu sering. Ya, itu zaman itu. Nah, terus bagaimana nih memposisikan kondisi sekarang ya, memposisikan kondisi yang saat ini terjadi ya. Karena terus terang memang banyak efek-efek negatif yang bermunculan. Salah satunya adalah kecanduan. Kecanduan apa? Game. Jadi bukan kecanduan rokok, bukan kecanduan narkoba, game. Ya, ya. Dan indikasi ini memang sudah lama muncul tuh, ya. Bahkan bimbingan Bapak saja ya, terus terang gitu. Ini Bapak sedikit cerita. Bimbingan Bapak saja ada hasil bimbingan akademik Bapak tuh. Jadi angkatan berapa, kakak angkatan Anda itu? Sekitar angkatan 2009 ya kalau nggak salah. Ya, itu betul-betul kecanduan sampai dia akhirnya melupakan kuliahnya. Ya. Turun aja Jepang tiap hari aja. Ya. Dia kan jauh dari orang tua gitu ya, yang kos gitu. Turun aja Jepang tiap hari ya, tapi turunnya ke game center. Saya nggak tahu main game apa ya. Kebetulan ada staf kampus yang kebetulan game centernya itu dekat dengan rumah dia, makanya terpantau nih si mahasiswa ini. Ini acak aja kelihatan di game center itu dari siang sampai malam. Bahkan uang SPP UKT-nya itu dialihkannya untuk itu. Jadi kuliah nggak bayar lagi tuh. Nah, ya, uang orang tua. Ya, kuliah paling 2 tahun saja. Sisanya itu sudah mabuk mabuk game itu. Ya, itu terjadi. Itu contoh kakak angkatan saudara tuh. Nah, makanya jangan dicontoh yang kayak gitu ya. Nah, terus waktu itu orang tuanya datang kampus ya, namanya Bapak konsultasi ya. Ini gimana nih anak saya gitu ya, anak beliau ya. Karena memang jauh dari orang tua. Saya bilang nih masa studinya mau habis, sudah 7 tahun liwat sudah. Ya. Uh, Kalaupun disambung juga berat juga. Pertama berat orangnya saya bilang. Motivasinya sudah tidak ada ya. Adanya motivasinya untuk kuliah. Mau jadi apa nih? Ya. Itu kejadian ya. Terus yang kedua masalah akademiknya juga ya susah juga kita banyak mata kuliah yang tertinggal dia ya. Maka apa yang harus saya sarankan kemudian? Saya bilang mending dipindah saja Pak, pindah ya ke daerah Bapak yang mungkin bisa memantau anaknya ya, bisa terpantau sehingga tidak bebas lagi seperti di Banjar. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh. Jadi sampai melupakan waktu. Padahal jelas-jelas dalam Islam itu tidak boleh kemudian kita melupakan waktu seperti itu ya, bahkan meninggalkan sholat segala macam. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi batasan-batasan itu jadi sebenarnya bagaimana nih hukumnya nih? Sebenarnya boleh saja ya, sepanjang tidak kemudian melalaikan. Nah, itu jatuhnya kemudian kalau sampai melalaikan ibadah kita, maka aktivitas itu menjadi ya keharaman ya. Nah, ini kan sampai meninggalkan sholat, mungkin kada puasa, ya, mungkin mengecewakan orang tua, ya, bayar SPP larang-larang, bayar ngekos berapa, ya. Kesian kemarin orang tuanya waktu datang ke Bapak itu, ya. Nah, itu satu kasus loh, masih banyak kasus yang lain terus terang. Kakak angkatan Anda tuh yang kecanduan game, ya. Angkatan 2009 ya waktu itu. Seingat Bapak 2009 kalau nggak salah, ya. Itu satu kasus yang Bapak temukan. Ya, nah itu contoh. Saya kira jangan dicontoh lah, nih mumpung Anda masih semester 1 ya. Jadi jangan dicontoh untuk hal-hal yang seperti tadi ya. Ya, apalagi nanti kalau misalnya perkuliahan, ini kan apalagi kita kuliahnya serba online nih di rumah, tiba-tiba main game. Nanti pas turun ke kampus ya, misalnya nanti kampus kuliah offline ya, kos misalnya ya, wah main game terus, nah ini jangan juga lah. Ya ingat waktu ya, ingat sholat, ingat cita-cita saudara, saudara mau jadi apa, ya,
Nah, kalau itu selingan saja. Ada bimbingan Bapak juga, bimbingan skripsi Bapak ya. Dia pemain e-sport ya. Jadi dia bilang gini, Pak, ini ulun sekadar mencari tambahan saja. Nah, buat bantu biaya kuliah. Nah, ini dalam hati saya, oh ini cara berpikirnya ya lumayan lah, sudah bagus. Ya, yang penting dia skripsinya jalan, kuliahnya jalan ya. Eh, kata dia, berapa sih penghasilan? Saya tanya, lumayan Pak buat bantu biaya apa namanya kuliah, kata dia. Ya, ada tuh kakak angkatan Anda aja, bimbingan skripsi Bapak waktu itu. Ya. Nah, itu contoh ya. Jadi semuanya tergantung kita nih yang memanfaatkan ya, memanfaatkan momen ini. Ya, jadi penggunaan iptex itu kembali lagi ke individu kita masing-masing nih. Kita yang bisa memfilter ya. Jadi bisa jadi itu membawa pengaruh positif buat kita, tapi di sisi lain juga bisa membawa pengaruh negatif, ya, membawa mudarat tadi ya bagi kita. Nah ini yang tentu harus kita hindari. Saya kira Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa memilah mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan buruk ya. Kemarin saya singgung juga tuh pacaran nih misalnya, pacaran itu boleh apa enggak? Itu jelas nggak boleh gitu ya. Atau apa begitu ya. Nah tentu hal-hal yang membawa pengaruh negatif sebisa mungkin harus kita hindari karena terus terang memang masa depan saudara masih panjang ya, masih panjang sekali ya, masih terbuka lebar ya. Siapa tahu nih wajah-wajahnya nih, ada yang wajahnya jadi anggota DPR nih, ada yang wajahnya jadi jaksa, ada yang wajahnya jadi hakim kayaknya, amin. Ya, ada yang wajahnya jadi apa namanya PNS di Pemda, ada yang jadi lawyer, advokat ya, notaris gitu ya, wajah-wajahnya sudah kelihatan ya. Tinggal Anda saja nih menjalani ya selama perkuliahan ini seperti apa. Karena ujian kita juga selain ujian di kampus ya, minggu depan UTS ya, juga ujian kita di kehidupan. Nah, bagaimana kita tahan terhadap kehidupan ini. Maka yang menjadi patokan dalam kehidupan kita ini adalah menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, sebagai petunjuk tuntunan kita gitu. Nah, itu maksudnya ya. Itu sebagai pembuka apa secara filosofi seperti itu dulu. Ya, supaya dipahami kita bersama. Nah, baik kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalau suara Bapak putus-putus ya tolong diberitahu ya. Nanti uyuh Bapak Pandir tiba-tiba putus-putus. Ya. Oke, ini nanti Anda baca saja ya. Nah, oke, kemudian ilmu ya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, di organisasi, di apa sistematisasi ya, dan diinterpretasi ya, yang kemudian menghasilkan kebenaran objektif. Nah, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang ya secara ilmiah. Ingat, ilmiah ya. Ilmiah. Ini sering saya tekankan ini waktu saya ngajar bahasa Indonesia ya kemarin ya. Ilmiah itu seperti apa ya? Artinya memang dia bisa dibuktikan nih ya. Nah, kita di perguruan tinggi harus bisa berpikir secara ilmiah. Nanti saya perlihatkan contoh videonya ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi sumber ilmu dalam Islam itu ada dua. Yang pertama wahyu, yang kemudian akal. Jadi Allah itu memberikan potensi kepada manusia itu akal. Dan ini yang membedakan. Nanti maulah misalnya, saudara maulah disamakan. Karena kalau cuma mengandalkan akal saja, apakah saudara mau disamakan dengan, ini kalau kita menganut teorinya Charles Darwin yang ateis itu, manusia itu keturunan monyet, maulah Anda disambut monyet? Saya tanya, mau tidak Anda disambut monyet? Kan teori Charles Darwin kan gitu ya. Mau tidak disebut monyet? Ini kula-kula kita yang ada di keluarga kita yang ada di Pulau Kembang itu keluarga kita itu. Maulah saudara dibilang monyet gitu, mohon maaf lah. Tentu mau kada? Mau tidak? Tidak mau, Pak. Jelas kada mau ya. Ini pada warik ya, mohon maaf lah kalau bahasa Banjar tuh. Jelas kita merasa tersinggung dong ya, karena kita diberikan apa namanya akal ini perlu diimbangi dengan norma agama ya, agama. Nah, Charles Darwin itu kan gitu, dia seorang ateis ya, seorang ateis. Kalau Anda baca profilnya gitu ya, antropolog sebenarnya ya. Jadi dia coba sambung-sambungkan tuh fosil-fosil manusia purba ya. Akhirnya dia punya kesimpulan nih, manusia itu keturunan dari monyet ya. Nggak bisa begitu
ya, nggak bisa begitu. Memang iya ada kemiripan nih, sebagaimana miripnya kucing dengan harimau. Ya beda, ya sama-sama punya kaki kakinya 4 gitu. Mirip-mirip sama sapi dengan kuda mirip-mirip, tapi bukan begitu. Nah, yang membedakan kita dengan makhluk hidup dengan binatang ya tentu manusia diberikan ini akal pikirannya, gitu ya. Ya, ini yang membedakan. Dalam agama itu setiap amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan karena kita punya ini. Karena dari akal pikiran manusia ini, ya, Allah memerintahkan kita untuk memfilter belajar dan kemudian memfilter ya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh buat kita, mana yang baik, mana yang tidak baik buat kita. Ya. Itu hikmahnya sebenarnya. Ya, akal pikiran ini yang membedakan kita daripada makhluk hidup lainnya, terutama hewan. Ya. Jadi jangan mau Anda menganut teorinya Charles Darwin ya. Yang teori itu sebenarnya banyak dikritik juga ya, karena oleh para ilmuwan juga yang mengkritik. Dan itu memang tidak ini ya, teori itu teori yang dikemukakan era tahun 1900-an ya, 1920-an. Saat itu teknologi belum berkembang pesat, teknologi DNA belum ada ya. Saat ini sudah ada teknologi DNA, jadi banyak ilmuwan yang coba menyelidiki ya. Ya, asal-usul manusia itu dari mana sih? Wah, ada yang menyelidiki dari sisi faktoristik, itu juga ada. Jadi selain DNA, juga ada dari sisi faktor linguistik ya, bahasa. Nah, ternyata bahasa awal manusia pertama kali diciptakan tuh ada bahasanya. Oh, ternyata dari apa namanya? Bahasa Arab ya, tapi bahasa Arab yang kuno begitu. Ya, ada tuh anunya. Bapak baca hasil-hasil penelitiannya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menempatkan ilmu pengetahuan tadi ya, tentu sebagai dengan agama, nah agama sebagai filter ya, supaya tidak kebablasan pemikirannya ya. Karena terus terang ajaran ateis ini berkembang pesat di negara-negara maju ya, terus terang gitu. Terutama di negara-negara yang mayoritas itu non-muslim. Contoh Jepang misalnya. Itu orang yang ateis sudah menempati posisi nomor 2 loh. Kalau saya baca di beberapa media itu, termasuk juga di negara-negara lain, Korea, negara-negara Eropa Barat, ya. Mereka sudah tidak yakin lagi dengan agamanya sendiri, maksudnya yang non-Muslim ya. Tapi bagi kita, ya, nah ini tentu ada perbedaan, karena memang yang agama non-Muslim itu kan memang dari sisi contoh misalnya keautentikan kitab sucinya saja itu bermasalah kan. Misalnya kita sebut misalnya agama Nasrani. Kan ada Injil perjanjian lama, perjanjian baru, itu bermasalah tuh. Mana sih yang sebenarnya nih? Kitab yang aslinya yang mana nih? Yang lama kah yang baru kah? Sumbernya jelas dan terjaga originalitasnya. Tidak berubah sejak awal kan, sampai saat ini masih terjaga, alhamdulillah. Nah, ini salah satu mukjizat ya yang ditunjukkan oleh Allah, bahwa Al-Quran itu sumber hukum Islam yang pertama itu terjaga keasliannya sampai saat ini. Ya, nanti ada juga diajarkan sumber ajaran Islam ya, ada materinya tuh nanti, materi Ibu Risni ya kalau nggak salah. Nah, itu seperti tadi ya. Nanti di materi hukum Islam juga diajarkan terkait sumber hukum Islam. Nah, salah satunya Al-Quran, hadis ya, sunnah, kemudian ijma, ada qiyas ya, dan seterusnya. Nah, oke, saya teruskan lagi. Nah, ini pengembangan iptek. Ya, pengembangan iptek akan bernilai ibadah ya, didasarkan pada iman dan takwa. Ini sudah Bapak singgung tadi. Karena iman bagikan akar, iman itu bagikan akar ya. Sedang ilmu adalah batang dan dahan serta iptek adalah sehingga pengembangan iptek harus berdasar pada nilai-nilai iman yang menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan. Jadi bukan fasad ya. Nah, nanti ada baca saja ini. Nah, seni seperti apa? Seni juga sama. Sepanjang seni itu tidak bertentangan dengan Islam, ya. Contoh misalnya ini pornografi, porno aksi itu apakah seni ya? Ya seni memang bagi orang yang ini ya. Tapi lihat dulu
ya, ini bertentangan tidak dengan norma-norma agama? Ya jelas gitu kan. Karena kita di Indonesia ya, kita Islam ya, kita menempatkan norma agama itu sebagai salah satu norma yang berlaku di masyarakat. Karena ada 4 norma ya, ada 4 norma. Ini kan pelajaran ilmu hukum ya, kita di biasa semester 1 ada 4 norma yang berlaku di masyarakat kita. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya perlu Anda ingat nih, ya. Jadi bukan norma hukum saja yang berlaku di masyarakat kita. Ada 4 norma yang harus kita junjung tinggi. Ada norma agama, yang Anda ingat betul nih. Karena banyak para sarjana hukum kita yang lupa nih. Orang kebanyakan sarjana hukum kita ingatnya cuma norma hukum saja. Sementara norma yang lain dia mengabaikan. Padahal ada norma agama, ada norma kesopanan, kesusilaan, dan yang keempat ada norma hukum. Ya, ini sering tuh di mata kuliah apa ya? Sering tuh disampaikan PHI atau PHI sih biasanya ya. Karena ini yang membedakan negara kita ya, yang mayoritas Islam dengan negara-negara Barat yang cenderung kehidupannya lebih hedon, lebih individualistik begitu ya. Bahkan kita katakan di Barat itu sekularisme tumbuh dengan pesat. Apa itu sekularisme? Memisahkan urusan agama dari urusan dunia, urusan negara. Jadi negara ya jangan dicampur-campur dengan urusan agama. Di kita tidak ya. Karena memang di Barat itu ya tadi saya katakan agama yang non muslim mereka sendiri bermasalah ya. Di kita Islam alhamdulillah tidak bermasalah seperti mereka. Ya, jadi ini ada perbedaan tatanan nilai-nilai di masyarakat ya yang berbeda. Nah, jadi di Indonesia tadi ingat ya, kalau nanti Anda jadi hakim tuh, Anda memutuskan perkara, coba pertimbangkan nih, ada norma agama, ada norma kesopanan, ada kesusilaan, ada norma hukum juga yang tinggi. Ya, kita tegakkan juga itu. Ini pelajaran basic nih, kalau ilmu hukum tuh begitu, ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini seni ya. Jadi menempatkan seni itu sepanjang seni itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Ini nanti Anda baca saja ya. Kemudian sumber seni Islam ini Anda baca saja ya. Nah, saya langsung sini. Jadi rambu-rambunya apa ya? Yang pertama tidak boleh yang pertama apa namanya? Tidak mengarah kepada fasad ya, kerusakan ya, atau doror juga sama bahaya ya, termasuk juga malah mengajak pada kedurhakaan kita ya, bahkan menjauhkan dari Allah, ini jangan juga ya. Ini batas-batasannya, rambu-rambunya ya, penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu ya. Bukan berarti seni itu tidak boleh ya, boleh saja, tapi ada batasan-batasannya ya. Dalam Islam itu seperti itu. Nah, nanti saya berikan contoh. Nah, saya langsung ke video saja ya. Langsung ke contoh saja. Sebentar. Saya perlihatkan videonya. Nah, ini terkait dengan seni ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini terkait dengan seni. Bagaimana Islam justru menciptakan karya seni yang luar biasa indah gitu. Melalui apa? Contohnya salah satunya. Seni dianggap sebagai fenomena penting dari kebudayaan sebuah peradaban umat manusia, termasuk dalam peradaban Islam. Seni Islam dinilai sebagai salah satu pengungkapan bentuk-bentuk peradaban Islam yang paling bersih dan paling teliti. Bahkan seni Islam menjadi cermin yang terang terhadap peradaban manusia karena seni Islam dinilai sebagai seni yang paling agung di antara seni-seni yang dihasilkan oleh peradaban dunia pada zaman dulu dan sekarang.
Seni Islam dapat dinikmati dari berbagai bentuk, di antaranya seni bangunannya, seni hiasannya, dan seni tulisan Arab. Keanggunan bangunan dapat merefleksikan dan mengungkapkan keanggunan negara yang membangunnya. Hal ini merupakan hukum sejarah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Rancangan bangunan dalam Islam adalah hasil dari buah pikiran arsitek Muslim yang mencapai tingkatan yang tinggi dalam bidang arsitektur bangunan. Arsitek Muslim membuat gambar-gambar, rincian-rincian yang detail, dan bentuk-bentuk 3 dimensi yang pas. Di samping kalkulasi-kalkulasi yang tepat. Jelas, semua itu membutuhkan keahlian yang matang dalam ilmu teknik, matematika, dan mekanik. Hal ini tampak jelas dalam pendirian masjid-masjid yang besar, menara-menara yang menjulang tinggi, bendungan-bendungan yang besar di atas sungai, seperti bendungan Nahrawan, bendungan Rustan, dan bendungan Efrat. Begitu juga pembangunan pagar untuk aliran mata air di Kairo pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Pagar tersebut memagari saluran air dari teluk Sungai Nil hingga mencapai benteng Salahuddin di atas Gunung Mukatom. Saat itu dipergunakan kincir yang diputar oleh hewan dan mampu menaikkan air 5 meter ke atas, agar air mengalir dengan deras ke saluran, lalu mengalir ke arah benteng melalui saluran-saluran khusus. Begitu pula dengan kubah-kubah besar di masjid seperti kubah As-Sakhrah di Baitul Maqdis, kubah masjid-masjid Astanah, Kairo, dan Andalusia. Tentu bangunan-bangunan kubah itu secara keseluruhan membutuhkan ilmu matematika yang rumit. Tiang-tiang bangunan termasuk salah satu bagian yang penting dalam seni Islam. Tiang-tiang itu mengambil bentuk-bentuk seni yang indah dan teknik-teknik yang maju sehingga muncul ilmu penyangga bangunan. Bentuk lengkung tapal kuda telah menjadi simbol bangunan Islam. Walaupun sebelum itu sudah ada, namun di tangan kaum muslimin bentuknya mengalami improvisasi-improvisasi yang lebih indah. Ornamen timbul yang dibuat di menara, pintu-pintu, dan gerbang-gerbang merupakan salah satu ciri khas bangunan Islam. Bahkan dalam pembuatan jendela rumah termasuk salah satu bagian dari seni Islam. Menariknya, ciri khas jendela arsitek ala Islam dirancang agar dapat mengurangi panasnya cahaya yang masuk dan memungkinkan kaum perempuan untuk melihat orang yang ada di luar, sementara orang yang di luar tidak dapat melihatnya. Ciri khas lainnya adalah kaum muslimin memanfaatkan ilmu suara atau akustik yang telah mereka temukan prinsip-prinsipnya dalam teknik bangunan yang memperhatikan pantulan suara. Dalam istilah sekarang dikenal dengan takinah as-sautiyat al-mi'mariyah atau teknik suara bangunan. Mereka telah mengenal bahwa suara memantul dari atap-atap yang bercekung dan berkumpul di cekungan tertentu. Sifatnya seperti cahaya yang memantul dari kaca cekung. Para insinyur muslim memanfaatkan pemfokusan suara untuk tujuan-tujuan bangunan. Menguatkan suara khotib atau imam pada saat hari Jumat dan hari-hari besar Islam. Sebagai contoh adalah model bangunan yang ada di dalam Masjid As-Sanah kuno, Masjid Al-Adiliyah di Halab, dan sebagian Masjid Baghdad yang kuno. Atap dan tembok masjid-masjid tersebut dirancang dengan bentuk cekung yang dibagi-bagi di pojok-pojok masjid secara detail. Teknik bangunan seperti itu mampu menyebarkan suara secara sistematis ke semua arah di masjid. Dalam hal hiasan, para seniman muslim menggunakan garis-garis hiasan yang menyeratkan pemandangan dan bentuk yang indah. Dari kumpulan hiasan, mereka membuat sebuah pola yang menuangkan imajinasi mereka tanpa batas, terus menampilkan pembaruan dan keserasian, menciptakan bangun bintang yang bersegi banyak, bentuk-bentuk dari kertas hias, dan gaya-gaya penampilan khusus Arab. Seni model ini dikenal oleh orang Eropa dengan Arabski. Para ahli seni hiasan bangunan sangat mahir dalam membuat berbagai macam pahatan di kayu, batu, dan batu marmer atau pualam. Mereka juga mahir dalam mempergunakan bahan-bahan pewarna dan ukiran. Unsur bentuk tumbuhan dan bentuk bangunan mendominasi seni hiasan. Ada kalanya keduanya digabungkan menjadi satu dan ada kalanya dipisahkan atau dibuat secara tersendiri. Karena itu, ada dua macam seni hiasan, hiasan unsur tumbuhan dan hiasan unsur bangunan. Seni hiasan tumbuhan dibuat dengan bermacam-macam gambar daun tumbuhan dan bunga. Gambarnya didesain dengan beragam gaya. Terkadang satu hiasan terdiri dari bermacam-macam unsur tumbuhan dengan bermacam-macam desain.
Dengan menggunakan daya imajinasinya, seniman muslim mampu menjauhi peniruan terhadap makhluk hidup. Sebab dalam syariat Islam pun tidak diperbolehkan menggambar makhluk bernyawa. Seni khot Arab atau kaligrafi merupakan seni Islam murni karena ia ciptaan Islam dan memiliki hubungan sangat erat dengan kitab Al-Quran. Tulisan tidak menjadi seni yang dapat dinikmati mata yang memandangnya dalam bangsa-bangsa kecuali setelah Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Dr. Ismail Faruqi dalam majalah Al-Muslim Al-Mu'asir edisi 25 tahun 1401 Hijriah mengatakan, kami tidak menemukan bangsa-bangsa yang memiliki peradaban-peradaban, yakni bangsa di antara dua sungai, bangsa Ibrani, India, Yunani, Romawi, dan lain sebagainya memiliki seni tulisan. Tulisan menurut mereka hanya sebagai simbol untuk mengungkapkan makna dan tidak mengandung unsur seni. Di India, Bizantium dan Barat, tulisan hanya digunakan untuk simbol ungkapan kalimat. Akan tetapi, kemunculan Islam membuka cakrawala baru di bidang kata-kata sebagai sarana untuk ekspresi seni. Sungguh kepioniran Islam dalam hal ini tidak dapat ditandingi. Seni kaligrafi telah menjadi bagian dari seni Arab. Kita dapat menilainya sebagai karya seni yang mandiri dan murni Islam. Yang bukan ini adalah sebuah bukti yang menunjukkan hubungan dan kesempurnaan peradaban Islam yang tidak melupakan sisi keindahan sebagai nilai yang penting dalam kehidupan manusia. Peradaban Islam telah berinteraksi dengannya dengan landasan bahwa rasa keindahan dan kecenderungan terhadapnya merupakan masalah fitrah yang telah mengakar dalam jati diri manusia, yakni fitrah menyukai keindahan, tertarik kepada setiap sesuatu yang indah, tidak suka dengan keburukan, dan menjauh dari segala sesuatu yang buruk. Dan tidak ada peradaban yang sanggup bagaimana penerapan seni ya, seni dalam Islam itu seperti tadi ya, contohnya penerapan arsitektur bangunan, kaligrafi dan lain-lain tadi sudah disampaikan melalui video tadi ya. Nah, video lain juga ada nih. Selama ini kan kita orang umat Islam ini banyak terhipnotis ya, atau terpengaruh, bahkan cenderung ngefans sekali dengan budaya Barat ya, dengan teknologi Barat yang serba maju. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata Barat itu sendiri sebenarnya punya hutang budi dengan kita ya, dengan Islam, dengan umat Islam. Apa contohnya nih? Ini seperti ini. Banyak teknologi-teknologi yang berkembang pesat saat ini di dunia Barat ya, dan kita nikmati saat ini tidak terlepas dari peran serta ya penemuan-penemuan dari ilmuwan Muslim ya. Ini mereka ini selain ilmuwan juga sekaligus ulama loh ya. Sekaligus kiai, tuan guru, jadi sekaligus ulama, ilmuwan gitu ya. Jadi mereka punya multi skill ya. Jadi bukan sekedar ulama yang membaca doa aja, bukan. Ya, mohon maaf. Tapi juga mereka sekaligus ilmuwan. Nah, ini pada masanya itu ya. Ini ada beberapa yang sangat dikenal, bahkan pemilik Facebook itu kan, dia mengidolakan ini Ibnu Haytham ya, kalau tidak salah itu. Salah satu ilmuwan penemu matematika ya. Nah, kita lihat sama-sama. Sampai 1258 Masehi, Islam sedang jaya-jayanya. Bagaimana tidak, di masa itulah terlahir banyak cendekiawan Muslim yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Saking berjasanya, beberapa nama tersebut bahkan masih populer hingga hari ini. Siapa saja mereka? Berikut sederet cendekiawan Muslim yang namanya masih populer hingga hari ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Jabir Ibnu Hayyan. Menurut kalian, siapakah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang dapat melarutkan emas, menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat, serta alkali? Jika belum tahu, sepertinya kalian sudah harus berkenalan dengan sosok Jabir Ibnu Hayyan. Cendekiawan Muslim yang bernama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi ini bahkan mendapat gelar Bapak Ilmu Kimia Modern Dunia dengan sebutan Geber dari dunia Barat. Untuk karya tulis, Jabir Ibnu Hayyan telah menulis banyak buku yang begitu populer di Eropa.
Di antaranya kitab Alkimia atau The Book of the Composition of Alchemy, kitab Bahmah, Atami, Azilak, Sorhi, Book of the Kingdom, Book of Eastern Mercury, dan Book of Balance. Al-Khawarizmi. Kalau kalian penasaran siapakah sosok di balik terciptanya penomoran 1-10, maka nama Al-Khawarizmi tentu saja harus disertakan. Dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika, Al-Khawarizmi juga berjasa menemukan konsep aljabar serta algoritma. Tidak berhenti sampai di situ, ilmuwan berkebangsaan Persia ini juga pernah menjadi dosen di Sekolah Kehormatan Baghdad, Irak, dan oleh George Sarton diakuinya bahwa pencapaian tertinggi orang-orang timur diraih oleh Al-Khawarizmi. Beberapa karya tulis buatan Al-Khawarizmi diantaranya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, Kitab Al-Jam'a wa Tafriq bihasab Al-Hindi atau Diksik Al-Grizmi, serta kitab Surah Ar-Ra'd yang berisi tentang rekonstruksi planetarium dan berbagai karya lainnya. Thibit Ibnu Qurra. Satu lagi ahli matematika yang berasal dari cendekiawan muslim dan sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar matematika modern. Yap, siapa lagi kalau bukan Thibit Ibnu Qurradi yang didapuk sebagai pendiri ilmu keseimbangan berkat kitab monumental yang ditulisnya, yakni kitab Fi'l Kharastun atau buku keseimbangan Balok. Nah, selain itu yang mesti kalian tahu adalah cendekiawan muslim di zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah ini juga berjasa dalam penemuan hitungan integral, geometri analitik, dalil trigonometri lingkaran, serta konsep angka-angka real. Tidak hanya matematika, faktanya Thibit Ibnu Qurra pun diketahui mendalami ilmu astronomi juga filsafat, dan dari sanalah berbagai risalahnya pun lahir dan masih dipelajari hingga hari ini. Al-Zahrawi. Tahukah kalian jika bukan karena Az-Zahrawi, mungkin saja hari ini dunia kedokteran tidak akan menemukan kecanggihannya. Sebab dari tangan cendekiawan yang bernama lengkap Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi inilah konsep operasi modern lahir. Sebab dari tangan ilmuwan asal Cordoba ini pula lah tercipta catgut serta 26 peralatan bedah lainnya seperti pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, specula, bone saw, plaster, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Robert Kerzinger dalam bukunya yang berjudul History and Philosophy of Biology tahun 2015. Tidak hanya itu, Al-Zahrawi pun diketahui merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Bahkan banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya yang datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar. Nah, kalau cendekiawan muslim yang satu ini sangat berjasa atas teori optik yang ditemukannya. Fakta menyebutkan bahwa ilmuwan Irak yang bernama lengkap Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Khaitam ini merupakan orang pertama yang menemukan juga menulis data penting mengenai cahaya. Karena itu tidak salah jika selama lebih dari 500 tahun Al-Manadir masuk dalam jajaran buku penting ilmu optik. Bahkan sudah ada sekitar 200 buku yang ditulis hanya sebagian yang tersisa, di mana salah satu karya monumentalnya, yakni kitab Al-Manadir, pun tidak jelas keberadaannya. Dan jangan heran juga jika nama-nama seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop awalnya terinspirasi dari seorang Ibnu Khaitam. Ibnu Sina. Tentu kalian tidak asing lagi dengan cendekiawan muslim yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Sina yang karena penemuan dan buah karyanya, ia akhirnya dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Kalian sudah tahu belum kalau pemilik nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina ini punya karya monumental yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa kedokteran Eropa hingga tahun 1600-an. Nah, kitab inilah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qanun fi At-Tibbi atau Canon of Medicine yang mengkaji berbagai kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan jenis penyakit. Dikatakan juga bahwa buku ini mengombinasikan pengetahuan pengobatan purba dengan metode kedokteran Islam.
Oh iya, selain berjasa dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina juga dikenal sebagai penulis buku bertema filsafat, musik, logika, fisika, politik, dan psikologi, serta sastra. Umar Khayyam. Nama Umar Khayyam sepertinya sudah sangat familiar, terlebih atas reputasinya sebagai matematikawan dan astronom dari periode pertengahan. Bahkan nih, sebagian besar lainnya juga mengenal sosoknya sebagai filsuf dan sastrawan ternama. Sumbangsihnya dalam bidang matematika dapat ditemui dalam Treatise on Demonstration of Problems of Algebra, salah satu risalah paling penting pada aljabar yang ditulisnya sebelum era modern. Tulisan tersebut mencakup metode geometrik untuk memecahkan persamaan kubik dengan silang menyilang hiperbola dengan lingkaran. Nah, sementara dalam bidang astronomi, ilmuwan Iran tersebut berhasil mengoreksi kalender Persia serta menghitung panjang tahun matahari secara akurat. Ibnu Al-Baitar. Sosok cendekiawan yang satu ini begitu berjasa dalam mencatat penemuan dokter abad pertengahan secara sistematis. Selain dikenal sebagai ahli farmasi, ia juga dikenal sebagai ahli botani. Lalu penemuan seperti apa yang dimaksud? Faktanya, ilmuwan asal Malaga yang bernama lengkap Abu Muhammad Abdallah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar Dia ad-Din Al-Malaki ini berjasa atas kitab yang ditulisnya. Nah, di mana Al-Jami fil Adwiyah Al-Mufrada adalah kitab yang dimaksud. Ensiklopedia tumbuh yang ada dalam kitab ini mencakup 1.400 item. Terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur mayur, termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Karena itu tidak mengherankan jika kitab ini menjadi rujukan para ahli tumbuhan dan obat-obatan hingga abad ke-16. Ibnu Al-Nafis. Dikenal sebagai ilmuwan multitalenta, Ibnu Al-Nafis tidak hanya berkontribusi dalam bidang medis. Ilmuwan asal Damaskus ini pun diketahui turut pula dalam menyusun risalah bertema hukum, teologi, filsafat, sosiologi, dan astronomi. Ia bahkan menulis salah satu novel Arab pertama yang diterjemahkan sebagai Theologus Autodidactus. Kontribusinya dalam bidang medis pun cukup gemilang. Sebab orang-orang mengenal sosoknya sebagai ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah capillary. Secara akurat, ia dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Karena itu tidak salah jika ia mendapat julukan sebagai Bapak Fisiologi Peredaran Darah. Hebatnya lagi, ia berhasil menulis ensiklopedia medis terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah. Ibnu Khaldun. Tahukah kalian, jauh sebelum Auguste Comte mempopulerkan istilah sosiologi di abad ke-19, cendekiawan muslim bernama Ibnu Khaldun sudah lebih dulu menggagasnya melalui kitab Muqaddimah. Muqaddimah sendiri merupakan jilid pertama dari sebuah kitab Al-Ibar yang keseluruhannya berjumlah 7 jilid, di mana dunia barat mengenalnya dengan nama Prolegomena. Nah, sebagai tokoh penting di abad ke-14, pemilik nama lengkap Abdul Rahman bin Khaldun ini punya banyak gelar loh, diantaranya Bapak Sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori politik. Itulah tadi sederet cendekiawan muslim yang meski tinggal nama, namun contoh-contoh beberapa ya, sebenarnya masih banyak lagi begitu ya, kontribusi dari ilmuwan-ilmuwan muslim ya terhadap perkembangan dunia modern saat ini. Jadi ceritanya memang pada masa itu ya, dunia Islam berkembang pesat, termasuk ilmu pengetahuannya. Bahkan Islam berkembang di daerah Eropa ya, Spanyol dalam hal ini ya. Itu jejak-jejak peninggalannya masih ada. Nah, pada saat bersentuhan dengan Barat ya, nah orang-orang Barat itu kemudian belajar. Jadi kita orang Islam ini tidak pelit ilmu loh. Jadi orang-orang Barat itu belajar ilmuwan muslim tadi. Nah, setelah belajar, kemudian mereka balik ke negaranya, wilayahnya masing-masing ya. Nah, di sana kan kemudian muncul, Anda tentu pernah mendengar istilah Renaissance ya. Nah, jadi mereka menggali pemikiran-pemikiran masa lalu ya, termasuk juga belajar teknologi segala macam. Terjadilah akhirnya revolusi industri kemudian di Eropa waktu itu, dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, sementara umat Islam sendiri ini kita lihat kondisinya saat ini semakin mundur ya mundur terus gitu ya, mengalami penurunan ya. Tidak ada orang-orang yang multi talenta tadi. Nah, ada yang tadi
dia ahli di bidang hukum, ahli di ilmuwan, ahli sosiologi, tadi ahli ya multitalenta ya. Jadi tidak sekedar ulama-ulama yang sering ceramah, khatib, enggak, tapi juga sebagai ilmuwan juga. Nah, ini kan. Nah, tentu kita perlu untuk di era sekarang perlu orang-orang yang seperti itu ya. Nah, melalui apa? Melalui generasi-generasi sekarang yang jangan sampai generasi-generasi kita saat ini, Anda terutama ya, ini jangan sampai nanti justru jadi pengekor saja ya, jadi cuma sekedar paling ngefans dengan pop gitu, nonton drakor gitu ya. Jadi bukan sekedar bukan menjadi penemu ya, penemu misalnya nanti Anda menemukan teori hukum yang baru apa misalnya di era modern saat ini ya. Tidak mustahil loh. Karena perkembangan dunia ilmu hukum juga semakin pesat ya. Dulu tidak ada yang namanya, zaman saya kuliah ya, terus terang, saya tidak pernah belajar yang namanya hukum apa namanya telematika. Saya nggak pernah belajar itu. Ya, apa telematika yang terkait dengan internet ya? Saya nggak pernah belajar itu. Atau Mayantara juga ada hukum Mayantara ya. Saya nggak pernah belajar itu. Tapi di era sekarang ternyata ada di masa Anda nih, kurikulum baru ya, kurikulum Anda. Nah, nanti nggak tahu nanti di masa yang akan datang, saat Anda nanti mungkin jadi dosen, mungkin Anda jadi apa ahli hukum begitu ya. Nah, ketemu lagi nih ilmu-ilmu baru nih, nanti hukum apa saya nggak tahu. Ya, itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu ini perlu banyak inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru yang tentu perlu kontribusi nyata dari Anda semua ya, dari kita semua tepatnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ketua kelasnya mana? Siap ulun, Pak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau dari yang lain silakan. Jadi untuk UTS tadi minggu depan ya, nanti di ketua kelas diingatkan juga teman-temannya atau di grup di grup kelas ya, supaya belajar ya. Kalau soal dari saya biasanya sih tipe-tipe soal saya itu jarang yang textbook, paham ya? Jarang yang textbook kalau tipe soal saya ya. Biasanya tipenya ya kayak pendapat kita gitu ya. Jadi saya ingin menguji nalar saudara itu seperti apa. Nah, ini tentu tidak bisa sama dong jawabannya ya. Ya, kalau sama nih mencurigakan sekali ini. Ya, biasanya tipe-tipe soal saya begitu ya. Biasa untuk semua ini ya, semua mata kuliah sih biasanya kalau tipe soal saya tuh jarang yang sebutkan misalnya. Saya nggak seperti itu ya. Nah, biasanya analisa bisa jadi seperti itu ya. Atau pendapat saudara ya. Atau yang lainnya. Nah, itu ya. Tapi kita lihat juga nih, apakah pendapat atau argumen yang saudara kemukakan itu betul apa tidak nih? Sudah paskah atau tidak ya? Nah, seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya, cukup jelas saja ya. Untuk materinya silakan dibaca tadi lebih lengkapnya ya di materi yang di e-learning itu ya. Kalau bisa ada juga buku-buku referensi tambahan kalau bisa Anda baca juga ya. Ya, buku yang intinya buku-buku yang terkait dengan tema atau silabus kita ya, silabus kita tuh yang tadi ya. Ada berapa silabus tuh yang sudah kita pelajari ya. Nah, jadi kalau ada buku-buku yang relevan ya, silakan Anda baca saja. Itu menambah ini juga nanti menambah pengetahuan saudara ya. Jadi bisa menambah nanti kalau misalnya ada soal-soal tadi kayak tipe-tipe saya, soalnya nggak terikat textbook begitu, jadi Anda punya banyak bahan untuk ditulis gitu. Ya. Ya, seperti itu ya. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ketua kelas mana? Tadi ketua kelas. Betul, Pak. Ya, ini Bapak minta rela lah. Jadi tidak bisa full sampai ini ya waktunya. Ya, kebetulan ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan ya. Baik, demikian perkuliahan kita cukupkan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.